Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Al mukarramun wal muhtaramun jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa tadarusan kembali, melanjutkan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan kemarin ya. Insya Allah kita berusaha untuk menjaga kebiasaan tadarusan ini sampai nanti ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian mari kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan mengkaji surat Al-Masad ya, atau surat Tabat ya. Surat Al-Masad atau Tabat mah udah hafal ya insya Allah ya, tapi mungkin harus kita ingat kembali apa makna dari surat Al-Masad tersebut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad wallahu a'lam bimuradih. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abi Lahab, watab, dan betul-betul celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada manfaat dari Abu Lahab, maluhu hartanya, wa ma kasab, dan apa-apa yang sudah dia kerjakan. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka dzata lahab, yang memiliki lidah api. Wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali mim masad, dari serabut yang dipintal. Itu kira-kira terjemahan bahasa Indonesianya. Para jamaah rahimakumullah, surat Al-Masad ini adalah surat ke-111, Al-Ikhlas ke-12, Al-Falaq ke-113, An-Nas ke-114. Tetapi sebenarnya surat Al-Masad ini atau Tabat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya setelah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Masad ini. Nah, ini kejadiannya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan orang-orang Quraisy ya di sebuah lembah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas lembahnya ya. Kemudian Rasul berkata, "Ara'aitum, bagaimana pendapat kamu sekalian? In haddastukum, apabila aku ceritakan kepada kamu, annal aduwa, bahwa musuh itu musbihukum au mumsikum ya, pagi-pagi atau sore ya, akuntum tasdikuni, apakah kamu sekalian akan membenarkan kepadaku ya." Jadi kata Rasul kepada orang Quraisy itu, bagaimana pendapat kamu sekalian apabila aku mengatakan bahwa akan ada musuh di pagi hari atau di sore hari? Apakah kamu akan membenarkanku? Nah, qalu na'am. Orang Quraisy itu berkata, iya. Kenapa sebabnya? Karena orang Quraisy itu melihat Rasulullah SAW adalah orang yang terpercaya. Jadi apapun yang dikatakannya itu pasti apa? Pasti benar. Nah, kemudian Rasul SAW berkata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid.
Kalau begitu kata Rasul, aku ingatkan kepada kamu sekalian siksa yang sangat keras. Ya. Jadi kalau kalian dikasih tahu bahwa musuh itu akan datang, kalian percaya, maka aku akan sampaikan kepada kalian ada siksa yang sangat keras di depan kalian. Yaitu apa? Kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, karena mendengar itulah kemudian Abu Lahab berkata, alihadza jama'tana tabban laka, gitu. Kata Abu Lahab, apakah karena masalah ini wahai Muhammad engkau mengumpulkan kami? Tabban laka, kalau begitu celakalah engkau. Makanya kemudian turunlah surat Al-Masad ini atau surat Tabat ini. Para jamaah rahimakumullah, di ayat yang pertama Allah menyebutkan tabat syada abi lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, watab, dan benar-benar celaka. Ada pengulangan 2 kali ya kalimat tabaknya itu, tabat syada abi lahabi watab. Oleh para ulama tafsir disebutkan tabak yang pertama, tabat syada, itu adalah doa, mendoakan. Jadi mendoakan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, tabak yang kedua, tabat syada abi lahabi watab, itu adalah al-khobar, memberitahukan bahwa Abu Lahab itu pasti akan celaka, pasti celaka ya. Jadi tidak ada wah ini mah tidak efisien umpamana diulang 2 kali, tidak. Kalimat yang pertama menunjukkan bahwa itu doa ya. Makanya kalau kita sedang membaca surat Tabat itu, pas tabat syada abi lahab itu adalah mendoakan celaka Abu Lahab itu. Nah, watab dan itu adalah al-khobar, memberitahukan dan pasti akan celaka. Nah, ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hanya 2 tangan yang dianggap celaka? Ini disebutnya di dalam bahasa Arab majaz, kalimat majaz. Kenapa sebabnya? Karena kedua tangan inilah yang menunjukkan kekuatan Abu Lahab. Kalau orang tidak punya tangan kan tidak punya kekuatan ya. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab, yang dimaksudnya sebenarnya seluruh kegiatan Abu Lahab ya, seluruh kegiatan Abu Lahab, seluruh aktivitasnya itu celaka pasti gitu kan ya. Ma agna anhu maluhu, nah tidak akan bermanfaat bagi Abu Lahab maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa-apa yang diperbuatnya. Nah, kalau ayat yang ini ma'agna anhu maluhu wa makasab, sebenarnya beda lagi asbabun nuzulnya. Nah, kalau ayat ini jawaban terhadap kata-kata Abu Lahab, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bahwa Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka. Abu Lahab kemudian berkata ya kepada orang-orang, kalau saya harus masuk ke neraka, kata Abu Lahab, saya akan keluarkan, saya akan tebus api neraka itu dengan harta dan anak-anak saya. Itu Abu Lahab mengatakan. Ya, makanya kemudian Allah menjawabnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak akan ada manfaatnya bagi Abu Lahab maluhu, hartanya, tidak bisa menebus apa-apa ya, wa ma kasab, dan apa-apa yang dia perbuat. Ibnu Abbas menyebutkan yaitu apa, wa ma kasab itu adalah anak-anaknya Abu Lahab. Jadi tidak akan ada manfaatnya sama sekali kalau Abu Lahab masuk ke dalam neraka, harta dan anak-anaknya. Saya selana dzatal lahab ya, Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka ya, dzatal lahab, yang lidahnya lidah apinya menjilat-jilat ya,
lidah apinya itu terang, ya. Makanya sebenarnya Abu Lahab itu dia kan ini namanya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, tapi disebut Abu Lahab. Kenapa? Sebabnya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ini paman Rasul itu disebut Abu Lahab karena apa? Wajahnya itu seperti api, gitu kan. Ada yang menyebut wajahnya seperti api itu bersinar, ya, makanya terkenal Abu Lahab itu sebenarnya apa? Ganteng orangnya itu karena wajahnya itu apa? Bersinar, gitu kan. Makanya disebut sebagai Abu Lahab ketika masih muda, wah, wajahnya ini ganteng, makanya orang Arab yang ganteng yang jahat itu mungkin keturunan, ya, menuruni karakternya Abu Lahab, ya. Nah, wa mura'atuhu, dan istrinya ini adalah Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil adiknya Abu Sufyan, ya, istrinya ini. Istri Abu Lahab ini orang yang terkemuka di golongan Di golongan suku Quraisy, ya. Dia Ummu Jamil. Wa mura'atuhu, dan istrinya Hammalatal Hatab, pembawa kayu bakar. Nah, ini yang dimaksud pembawa kayu bakar ini ada dua maknanya. Yang pertama, nanti di dalam neraka Abu Lahab itu disiksa di dalam neraka, dan kemudian bahan untuk menyiksa Abu Lahab itu adalah kayu bakar yang dibawa oleh siapa? Oleh istrinya, oleh Ummu Jamil, ya. Tetapi ada yang mengatakan yang dimaksud Hammalatal Hatab ini adalah kiasan Ummu Jamil yang suka mengadu domba, namimah. Jadi kalau orang yang suka mengadu domba nanti di akhiratnya bakal membawa kayu bakar untuk, kalau memang dia mengadu domba untuk dirinya sendiri, maka kayu bakarnya untuk untuk membakar dirinya sendiri, ya. Nah, kenapa sebabnya ini hanya kiasan Hammalatal Hatab ini pembawa kayu bakar? Karena Ummu Jamil ini bangsawan, kan tidak mungkin bangsawan itu bawa kayu bakar. Orang dia terhormat, kaya raya, Ummu Jamil itu, ya. Abu Lahab juga kaya raya, ya. Nah, jadi tidak akan membawa kayu bakar. Ini hanya kiasan bahwa Ummu Jamil ini tamshi bin namimah, suka mengadu domba, ya. Fi jidha hablum mim masad, ya. Di lehernya nanti ada di lehernya itu dililitkan, yaitu mim masad dari serabut yang dipintal, nanti disiksanya itu dibelenggu, ya, dengan belenggu yang dari serabut kelapa yang dipintal. Para jamaah rahimakumullah, Abu Lahab dan Ummu Jamil ini adalah dua sejoli yang menjadi penghalang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan kebiasaan Abu Lahab itu mengikuti Rasulullah. Kalau Rasulullah sedang berdakwah, Abu Lahab ada di belakangnya. Kalau Rasul SAW mengajak manusia kepada kebaikan, diajak, ya, berimanlah kepada Allah dan seterusnya. Nah, setelah Rasul SAW dakwah, menyampaikan ke orang-orang tersebut, kemudian Rasul berangkat, Abu Lahab langsung mendatangi orang-orang itu. Kemudian Abu Lahab berkata bahwa tadi orang tersebut orang yang ahli sihir, tadi orang tersebut orang yang pendusta, gitu. Itu Abu Lahab pekerjaannya. Nah, Ummu Jamil ini pekerjaannya merintangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan disebutkan menebarkan duri, itu Ummu Jamil ini. Abu Lahab dan Ummu Jamil ini luar biasa memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
sampai dua anaknya yaitu Utbah dan Utaibah ya itu disuruh menceraikan istri-istrinya. Istri Utbah dan Utaibah ini adalah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disuruh diceraikan. Nah, yang kemudian menceraikan adalah Utaibah. Para jamaah rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Abu Lahab dan Ummu Jamil di dunia ini ternyata apa? Luar biasa ya kehinaannya. Yang pertama, Abu Lahab. Abu Lahab itu meninggal 1 minggu setelah perang Badar. Ya, kalau dalam perang Badar itu Abu Jahal dulu yang mati, saudaranya. Ya, Abu Jahal kan, Abu Lahab itu paman-paman Rasul ya. Nah, dalam perang Badar itu Abu Jahal yang mati. Nah, 1 minggu setelahnya itu Abu Lahab. Bagaimana matinya Abu Lahab? Itu apa? Dia terkena penyakit, yang penyakit itu belum diketahui apa nama penyakitnya, tetapi disebutkan apa? Bisul-bisul di perutnya, bisul di perutnya, kemudian apa? Pecah, kemudian apa? Membuat apa? Membuat bau, sehingga orang itu tidak mau mendekat kepada Abu Lahab karena baunya itu, ya. Jadi jangankan ketika mati, sebelum matinya orang sudah menjauhi dia. Sampai kemudian ketika mati tidak ada seorang pun yang mendekati Abu Lahab. Ya. Akhirnya dibiarkan saja mayatnya itu, tidak ada yang menguburkan sampai 3 hari. Ya. Nah, setelah 3 hari baunya menjadi luar biasa. Akhirnya orang-orang Quraisy itu karena tidak kuat menahan bau Abu Lahab, itu apa? Dia didorong-dorong ininya apa? Mayatnya itu ke sebuah lubang, pakai kayu, didorong masuk ke sebuah lubang, kemudian dilempari batu dari jauh. Ya, dilempari batu dari jauh terus. Nah, setelah tertutup semuanya, baru oleh mereka diratakan itu Abu Lahab. Nah, sekarang itu posisinya ada Jabal Abu Lahab, itu gunung Abu Lahab, itu tempat makamnya Abu Lahab ya. Kira-kira katanya 4 km dari Masjidil Haram. Tapi ada yang mengatakan ya sebenarnya sejak khalifah keislaman itu sudah dikeruk Abu Lahab, itu dibuang dari Mekah gitu kan, ininya jasadnya itu Allah hinakan Abu Lahab. Bagaimana dengan Ummu Jamil? Sama, Allah juga hinakan. Dia mati itu dalam posisi di tengah batu di padang Sahara, itu tercekik oleh oleh kongkorong emas. Jadi dia itu punya emas di leher, emasnya itu besar sekali, dan dia sudah mengatakan bahwa emas ini akan aku hadiahkan bagi siapa? Bagi orang yang bisa membunuh Muhammad, kata Ummu Jamil. Nah, jadi akhirnya pas ya di padang Sahara, dia sedang duduk, mungkin kecapean, tercekik sendiri oleh oleh perhiasan emasnya dan sampai meninggal. Bagaimana anaknya Utaibah yang menuruti Abu Lahab, yang menceraikan putri Rasulullah SAW? Utaibah ketika dia berangkat dari Mekah ke satu daerah, dia diterkam oleh singa, dimakan oleh singa, dicabik-cabik seluruh tubuhnya itu. Itu Utaibah anaknya Abu Lahab ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, apa sekarang pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Lahab ini? Kalau Al-Masad ini, kalau surat Al-Masad ini hanya berbicara tentang Abu Lahab, itu sudah selesai. Berarti surat ini tidak berlaku lagi sekarang kan? Karena Abu Lahabnya sudah meninggal. Nah, tetapi bukan itu sebenarnya.
yang sebenarnya adalah kita harus mengambil pelajaran dari kasus Abu Lahab, istri dan anak-anaknya. Para jamaah rahimakumullah, setiap dakwah atau kegiatan menyeru kepada kebaikan itu bukan kemudian kita harus mengatakan iya makan ngajakan kehadian menyata ditarurut. Jadi selama iblis ada, yang namanya kebaikan, yang namanya dakwah pasti ada apanya? Pasti ada yang menentangnya. Nah, yang menentang ini kalau Abu Lahab itu adalah apa? Itu adalah contoh dari kelompok kekuasaan, karena Abu Lahab itu memang diantara min kubari ahli Makkah, pembesar ahli Makkah. Jadi pasti ada sebagian kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan itu ingin menghalangi dakwah. Itu memang biasa. Tetapi kita juga jangan pesimis, ya, karena ada juga kubari ahli Makkah yang mendukung dakwah seperti Abu Bakar, Umar, kan. Jadi apa maknanya? Maknanya bahwa penguasa-penguasa yang ada di negara kita itu ada sebagian mereka yang yang tidak cocok dengan dakwah, tapi kita jangan pesimis, masih ada juga yang yang mendukung dakwah. Karena ya yang namanya masih ada iblis, itu pasti akan ada yang seperti itu. Jadi kita tidak usah pesimis menghadapi kondisi apapun. Pokoknya yang namanya dakwah harus terus berjalan, ya. Nah, kemudian yang kedua yang dimanfaatkan juga untuk menghalangi dakwah itu adalah komunitas perempuan, ya. Jadi ini ibu-ibu itu banyak juga digerakkan untuk untuk menghalangi menghalangi dakwah. Tetapi sekaligus juga kita juga harus tahu bahwa banyak juga ibu-ibu yang pendukung dakwah, kan begitu. Ada Ummu Jamil, tapi di sisi lain ada Siti Khadijah yang berjuang keras mendukung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu, ya, kalau kita punya istri, sudah punya istri, istri kita ikut jalur yang mana? Ikut jalur Siti Khadijah yang menjadi pendukung dakwah Rasul, atau mengikuti jalur Ummu Jamil yang menjadi yang menjadi penghambat dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, yang ketiga juga ada pengikut-pengikutnya. Dalam kasus Abu Lahab, Utaibah, ya, ada anak mudanya yang menjadi pengikut untuk menghalangi dakwah Rasul, Utaibah. Tapi kita juga jangan pesimis, ya. Ada memang kelompok pemuda yang anti dakwah, tapi kita juga menemukan ada kelompok pemuda yang pro dakwah. Ada Utaibah bin Abi Lahab yang menjadi orang yang menghalangi dakwah Rasul. Tapi kita temukan ada Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah yang menjadi penyokong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kalau kita punya anak nih pemuda, itu juga sama. Anak kita mau masuk di kelompok mana? Kelompok Utaibah bin Abi Lahab atau kelompok Ali bin Abi Thalib, kan begitu, ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh kepada mereka, ya, kepada kita contoh tentang mereka. Bagaimana akhir hidupnya orang-orang yang menentang dakwah Rasul, akhir hidupnya demikian mengenaskan. Makanya jangan sampai, ya, kita menjadi orang yang menjadi penentang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau menjadi penentang dakwah Rasul seperti Abu Lahab, matinya akan seperti itu. Menjadi penentang Rasul seperti Ummu Jamil, matinya juga akan seperti itu. Menjadi pemuda yang menentang dakwah Rasul seperti Utaibah,
matinya akan seperti itu. Tapi coba kalau kita lihat menjadi orang-orang yang apa? Yang menjadi apa? Yang menjadi pendukung dakwah Rasul. Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah, beliau wafat dalam kondisi miskin. Ya, dalam kondisi miskin wafatnya. Sampai disebutkan apa? Untuk mengkapani aja kain kafannya tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril apa? Mengirim kain kafan dari surga untuk Siti Khadijah. Beliau wafat dalam keadaan miskin, tidak ada kain kafan yang mencukupinya, tapi Allah kirim kain kafan dari surga untuk Siti Khadijah. Itu luar biasa kan contohnya itu. Ya. Bagaimana wafat para pendukung Rasulullah seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penuh dengan kemuliaan, ya. Umar bahkan mengatakan, alhamdulillah orang yang membunuhku bukan orang muslim, aku wafat sebagai syuhada. Begitu pula dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Mereka wafat dalam keadaan mulia. Makam-makamnya dijarahi, didoakan. Tapi makam Abu Lahab dikeruk make beko, dialungkeun di Mekah supaya ulah aya di Mekah. Kunaon sebabna? Karena tadi mengotori. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu ya, kita harus apa? Harus berazam, harus punya semangat. Ya, kita sebagai suami, sebagai orang tua harus menjadi pendukung dakwah. Apapun kegiatannya, ya, yang namanya dakwah harus didukung. Ya, kalau ada pembangunan di masjid kita dukung. Punya harta, keluarkan harta. Enggak punya harta, tenaga. Iya mah pogoge duit teu boga, awak geringan wae. Doa paling tidak itu adalah mendukung dakwah, kan begitu, ya.